Jadi kan kalau gini ya, kalau bisa kita bilang kalau di madrasah yang biasa, itu kan mesti anaknya cuma belajar itu dan yang disediain itu ya yang dipelajarin itu gitu. Kalau madrasah riset kan otomatis bisa mempelajari hal-hal di luar yang seharusnya dipelajari gitu loh. Kayak contohnya kalian meneliti tentang apa? Kalau KTI saya ya, kalau KTI saya tuh ada itu nggak sih dari teman kalian kayak yang tema yang nyeleneh gitu loh? Kayak apa ya? Kalau kemarin itu yang MA itu kayak pengaruh tidur, itu nggak ya? Nyeleneh nggak ya? Itu kayak tidur itu kan ya apa sih orang cuma tidur gitu loh. Kalau dari kalian ada nggak dari teman kalian yang kayak cari masalah sendiri, dia menyelesaikan sendiri gitu, jadi mandiri gitu. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wassalamun ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini As-Salafiyah Podcast kembali hadir untuk menemani teman-teman yang ada di rumah nih. Nah, sebelumnya kan kita udah membahas mengenai madrasah riset di Madrasah Aliyah As-Salafiyah. Nah, pada kesempatan kali ini kita nih akan mengulang sedikit, tapi ini ada sedikit perbedaan nih. Kalau kemarin kita membahas tentang Madrasah Riset MA, sekarang kita membahas Madrasah Riset MTS bersama dengan para tamu kita ini. Mungkin bisa disapa dulu teman-teman kita di rumah. Halo guys, aku Nabila Rifda, kelas 9 MTS As-Salafiyah Melangi Yogyakarta. Halo guys, nama aku Daniela Syafira dari kelas 9 MTS As-Salafiyah Melangi Yogyakarta. Oke, jadi ada Mbak Nabila Rifda dan Mbak Daniela. Jadi kita selama beberapa menit ke depan akan menemani teman-teman di rumah semuanya ya. Kan ini pembahasannya sebenarnya udah dibahas di pertemuan podcast yang sebelumnya. Jadi ini saya mau langsungan aja deh ya. Soalnya nanti tidak takutnya pemirsa pada bosan. Jadi pembahasan awal, pertanyaan pertama. Pemahaman kalian tuh sebenarnya mengenai madrasah riset itu gimana sih? Kalau menurut saya sendiri nih ya, sekolah riset itu mengendalikan riset itu sendiri. Yaitu ada melakukan penelitian, terus ada juga mencari ilmu teknologi gitu. Jadi itu madrasah riset itu sendiri itu mengembangkan ilmu atau teknologi gitu. Tujuannya itu buat apa sih? Nah, tujuannya itu untuk ini peserta didik. Nah, biar tuh kita tuh bisa meneliti, terus ada menyusun laporan penelitian dan mencari tahu tentang penelitian itu sendiri. Nah, untuk riset sendiri itu adalah proses proses di mana menyelesaikan suatu permasalahan yang di mana di situ ada banyak permasalahan yang telah terselesaikan dengan cara meneliti yang diliti oleh para peneliti. Nah, MTS As-Salafiyah ini kita juga sudah melakukan riset, salah satunya dengan KTI, karya tulis ilmiah. Nah, karya tulis ilmiah itu apa sih? Karya tulis ilmiah itu adalah sebuah penelitian yang di mana di situ kita melakukan sebuah penelitian yang kita tuh mencari masalah sendiri, tapi kita juga yang menyelesaikan gitu loh. Jadi mereka ini mandiri guys, nyari masalah sendiri, ya diselesain sendiri juga, gitu ya. Jadi madrasah riset ini kalau dirangkum aja deh, proses pembelajaran yang di situ tuh melibatkan penelitian bagi para peserta didiknya. Jadi kalau mereka nih lagi ngepoin apa sih, ya udah langsung diteliti aja gitu ya. Iya. Sip. Terus kan sebelumnya ini di pembahasan sebelumnya, jadi agak sedikit banyak mengulik pembahasan sebelumnya ya di podcast yang sebelumnya. Itu kan madrasah riset yang ada di MA As-Salafiyah itu udah angkatan keberapa ya? Jadi kalau di MTS ini saya lupa. Yang di MTS ini mulainya sejak tahun 2021. Jadi udah 2 tahun yang lalu. Jadi kalian angkatan Iya, kita angkatan ketiga. Jadi berarti kalian belum mengalami transisi ya? Maksudnya nggak mengalami transisi. Kalau kemarin kan mbak-mbaknya itu mereka sebelumnya itu ada yang MTS di sini. Jadi pas MA itu mereka kayak ngalami perbedaannya. Dulu tuh sekolahnya sekolah biasa nih, terus sekarang pindah jadi madrasah riset tuh kayak ada perbedaan yang sangat jauh, yang nggak jauh ya jauh. Soalnya dari kayak yang sebelumnya kan pembelajarannya ya gitu-gitu aja, terus sekarang akhirnya untuk kelulusan mereka ngadain KTI, beberapa penelitian itu tadi gitu. Jadi kalian nggak ngerasain itu ya, kayak perubahannya gitu loh dari yang madrasah biasa ke madrasah riset. Mikirnya lama banget.
Karena tuh Gitu. dari awal kan kita kan masuk kan 2021 kan. Nah, terus kita kan awal KTI itu kan juga 2021. Jadi dari awal tuh udah apa itu namanya? Udah riset gitu loh. Jadinya tuh enggak maksudnya udah enggak kaget mengikuti. gitu. Jadi memang udah yang nggak tahu yang madrasah biasa, soalnya emang pertama masuk udah langsung madrasah riset gitu ya. Tapi kalian selama di As-Salafiyah ini ya, kan lulus SD langsung mondok nih, jadi bisa dibilang pengalaman untuk di dunia luar itu minim, ya nggak sih? Iya benar, kan? minim banget. Tapi kalian tahu nggak kayak perbedaannya, kayak kalian pernah ngelihat sekolah-sekolah di luar sana yang belum madrasah riset atau sekolah riset itu bisa dibedain nggak gimana? Bisa banget kan. Kalau di apa namanya, kalau di yang lain-lain itu kan kayak ujian-ujian terus kan. Kalau yang itu lebih ke ujian, tapi kalau kita itu lebih ke penelitian. Jadi kayak meneliti, terus juga ada apa itu namanya, ada apa namanya itu, Penelitian berupa KTI. berupa Nah, KTI. kita di sini pakai KTI, karya tulis ilmiah. Iya gitu ya. Jadi kalau yang di madrasah-madrasah atau sekolah di luar sana itu mereka penilaian akademiknya berdasarkan ujian, kalau kita penelitian. Cari masalah sendiri, Dia menyelesaikan sendiri. gitu. Jadi mandiri gitu. Oke, siap. Terus sebelumnya kalau kan ini tadi udah kayak ngelihat itu tadi. Keunggulannya menurut kalian tuh kayak ada keunggulannya nggak sih di madrasah riset ini? Kayak jadi kan kalau gini ya, kalau bisa kita bilang kalau di madrasah yang biasa itu kan mesti anaknya cuma belajar itu dan yang disediain itu ya yang dipelajarin itu gitu. Kalau madrasah riset kan otomatis bisa mempelajari hal-hal di luar yang seharusnya dipelajari gitu loh. Kayak contohnya kalian meneliti tentang apa? Kalau KTI saya ya, kalau KTI saya tuh bener-bener gak terduga kalau itu bakal bisa diteliti. Saya tuh dari hal sepele. Apa namanya? Kalau misalnya saya tuh ahli kode dalam pembelajaran fikih di kelas 9 ini. Ahli kode. Nah tuh ahli kode itu cuman perbincangan kita sehari-hari. Itu aja diteliti. Kayak gak mungkin gitu loh. Nah ahli kode itu menjelaskan kayak nanti tuh ada ahli kode dari bahasa Krama ke bahasa Indonesia. Kan pelajaran fikih ada bahasa Jawanya gitu ya. Kalian belajar kitab kan gitu ya. Dimaknai utawi iku gandul terus di Indonesia kan diartikan gitu. Jadi dari Arab ke Jawa ke Indonesia gitu. Nah itu ahli kode kita teliti di situ juga. Kalian meneliti itunya? Iya. Kober ya Rek. Terus kalau ini Mbak Daniela, kalau punya KTI saya sendiri itu ketidaknyamanan di sekolah. Jadi kan kalau apa tuh namanya, kalau kita tuh nggak nyaman gitu kan kita nggak tahu kan, karena itu tuh bersifat pribadi. Jadi tuh kita tuh kelompok saya tuh meneliti tentang apa siswa-siswi di MTS As-Salafiyah ini. Jadi tuh kan kalau kan kita nggak tahu nih kalau aku tuh nyaman nggak sih di sekolah sini, terus nanti Mbak Nabila tuh nyaman nggak sih di sekolah sini, terus sama teman-teman tuh juga nyaman nggak sih di sekolah ini. Jadi tuh kita itu meneliti kayak nanti tuh kita mewawancarai seseorang, terus nanti kita tuh menanyai kayak kamu tuh gimana sih perasaan di sekolah di sini tuh betah enggak gitu. Terus kayak diteliti gitu nggak, kayak penyebabnya yang bikin nggak nyaman apa, terus kayak ya gitu nggak? Iya benar. Cari solusi biar gitu kan. Jadi kenapa sih nyamannya tuh di mana? Kenapa sih kok nggak nyaman tuh karena apa? Nah gitu juga diteliti. Jadi nyari-nyari masalah sendiri ya. Itu tadi dibilang nyari-nyari masalah sendiri, pas udah nemu jawabannya ya udah diselesain sendiri gitu. Jadi emang bener-bener itu ya kayak ya ini nggak terduga loh, kayak siapa sih juga yang memperdulikan kenyamanan di sekolah. Maksudnya jangan sampai mengadakan penelitian untuk kenyamanan di sekolah itu kan kayak gitu ya, kayak buat apa gitu kan. Tapi ternyata juga bisa diteliti gitu. Tapi ternyata juga bisa diteliti. Terus ini tadi juga apa tadi? ahli kode dari yang apa bahasa Jawa ke bahasa Indonesia, Arab ke Jawa ke Indonesia gitu. Jadi kayak padahal kan kalau penelitian tuh biasanya penelitian yang bermutu gitu ya, kayak misalnya ini juga bermutu kok. Iya mutu, tapi tuh kayak gimana ya, lebih kayak yang orang tuh ilmiah meneliti gitu ya, kayak misalnya pengaruh pengawet makanan di makanan ini gitu. Gitu kan kayak yang itu tuh udah ilmunya itu udah harus peneliti gini-gini. Nah, kalau kita kan kayak dari hal sepele yang orang-orang tuh emang itu bisa diteliti gitu loh. Jadi makanya kita membuktikan kalau itu bisa diteliti gitu. Gitu ya. Jadi kalau dari judul yang udah saya dengar dari kalian ini ya, mestinya adalah kayak halangan-halangan atau kendala-kendala ketika melakukan penelitian itu tadi. Itu kalian mungkin bisa diceritain nih, kayak saya tuh pas lagi ngerjain KTI saya tuh karena judulnya aja kayak gini tuh jadi problemnya tuh di sini gitu. Atau gimana?
Mungkin bisa diceritain siapa dulu nih? Kalau dari saya, problemnya itu dari awal kayak pertama milih judul. Nah, kan kita kan satu angkatan sekitar ada 30 kelompok, banyak banget kan. Nah, kita itu meneliti cuman dikasih di area lingkup As-Salafiyah aja. Nah, jadi kalau dipikir tuh 30 kelompok itu apa, 30 penelitian tuh apa yang mau diteliti cuma di lingkup sini gitu. Dan itu nggak boleh sama. Iya, jadi kita tuh nggak boleh sama. Jadi kayak punya Mbak MA juga, kita juga boleh sama. Angkatan sebelumnya kita juga boleh sama. Jadi kayak banyak banget nggak? Jadi kayak angkatan sebelumnya aja udah berapa kelompok? Iya. Sebelumnya lagi tambah angkatan saya. Ini udah 3 tahun kalian, udah berapa judul itu? Udah banyak banget. Tambahin juga yang MA tuh udah berapa judul juga. Gitu. Jadi dari segitu banyaknya penelitian, judul-judul yang udah terteliti itu kan nggak boleh ada yang sama. Iya, ya. soalnya tuh nanti kan bersifatnya tuh nanti tuh plagiat gitu loh. Jadi kita tuh harus cari informasi-informasi yang lain dan ternyata tuh ada yang harus diteliti tuh ada ternyata. Jadi kalau mirisnya tuh kalau untuk angkatan selanjutnya nggak sih habis pembahasan gitu loh. Tapi mesti ada. Mesti ada ya. Yang mesti Soalnya ada. kalian angkatan ketiga dari MA aja udah 4 angkatan, kalian angkatan ketiga. Udah terhitung 7 angkatan dan berapa ratus kelompok gitu ya. Itu masih ada aja hal yang bisa dibahas itu. Jadi keterbatasan itu tidak membatasi kalian ya, tidak mengkhawatirkan, malah menimbulkan kreativitas dari kalian. Keren sih. Karena kan kalau hal sekecil apapun kayak tadi tuh ternyata juga bisa diteliti. Pasti kan yang lain-lain kan nanti banyak tema-tema yang lain juga kan. Ada itu nggak sih dari teman kalian kayak yang tema yang nyeleneh gitu loh? Kayak apa ya? Kalau kemarin itu yang MA itu kayak pengaruh tidur, itu enggak ya, jalannya enggak ya? Itu kayak tidur itu kan ya, apa sih orang cuma tidur gitu loh. Kalau dari kalian ada nggak dari teman kalian yang kayak penelitiannya tuh apa gitu? Apa ya, ada ini kayaknya. Ini apa, kalau menggunakan tab itu mereka itu buka medsos atau apa gitu loh. Itu juga diteliti? Diteliti kayak gitu. Jadi, kan pakai tab ya? Iya, karena kita pakai tab. Kayak apa, frekuensi buka media sosial ketika pakai tab gitu loh. Iya, itu di ada berapa anak sih yang kiranya itu membuka. Terus apa sih motivasi mereka tuh untuk buka media sosial gitu. Kan itu termasuk pelanggaran ya. Iya, betul. Ini meneliti pelanggaran. Iya. Pelanggaran aja diteliti. Tadi masalah udah dicari-cari juga. Masalah udah dicari-cari, pelanggaran diteliti. Kalau anak pondok itu kreativitasnya tanpa batas. Iya, benar banget. Gitu ya. Wah, keren sih. Oh iya sih, karena kenapa juga ini dijadikan nggak boleh sama satu angkatan, nggak boleh sama-sama yang MA atau angkatan sebelumnya juga karena emang benar untuk menghindari yang namanya plagiarisme. Jadi kan kecuali kalau ada mungkin penelitian sebelumnya itu yang belum selesai atau kalian kayak menimbulkan inovasi baru atau mengembangkan inovasi baru dari penelitian sebelumnya, itu baru boleh gitu ya. Iya. Tapi kalau yang benar-benar sama plek gitu nggak boleh. Nggak boleh. Saya kan nanti mungkin dari sekolah atau guru-guru yang lain kan biar siswa-siswinya tuh ada tema-tema yang lain, nggak cuma itu doang. Jadi tuh buat apa ya, pemikiran kayak yang coba selainnya itu bisa nggak sih? Ternyata tuh kita bisa. Oh ya, jadi tapi tetap ada banyak peran guru ya. Soalnya kan emang ini juga tahap awal kalian kan, di SD kan belum ada gitu loh. Jadi di MTS kalian langsung dapat KTI gitu. Rasanya bukan main. Ya, just banget semuanya. Just get just gitu ya. Wah, keren. Jadi ini yang saya ini lumayan kagum itu juga karena kalian kan ya itu tadi MTS itu kan berarti lulusan dari SD. Terus kalian datang ke Pondok As-Salafiyah ini tujuan utamanya mondok. Kayak kalian tuh sebelumnya pernah kayak merasa kayak ya ampun aku tuh masih kecil, kok aku udah di pondok ini gitu. Kayak kan mondok tuh atas keinginan sendiri atau ada disuruh? Kalau saya sendiri tuh ini ya keinginan sendiri. Iya, jadi tuh kayak gimana ya? Kan dari dulu SD kan udah ditentuin nih mau lanjut gimana. Ternyata kan orang tua juga dukung kalau mau dipondokin, jadinya nggak nyangka banget. Oh ternyata bisa mondok, seneng banget kan. Terus ternyata tuh gini ya, yang namanya mondok tuh gimana sih? Ternyata tuh seru banget. Sesuai ekspektasi nggak? Ya sesuai. Yang awalnya tuh kaget. Ya kayak aduh gimana ya nanti kalau aku di sana tuh nggak punya teman tuh gimana gitu kan. Ternyata tuh ya adalah temennya gitu kan. Terus juga seru-seru juga temennya tuh, seru banget pokoknya. Dan sama kegiatan-kegiatannya juga. Kalau Barinda? Kalau saya disuruh. Iya benar disuruh. Apa ya? Saya disuruh. Disuruh. Tapi kok mau?
Ya nggak tahu Ya ya. karena Dulu disuruh. lupa dulu gimana kok mau. Tapi gimana? Kan kalau atas keinginan sendiri sama disuruh kan mesti rasanya beda ya. Beda. Kalau keinginan sendiri ya apapun resikonya ya udah ditanggung aja karena Soalnya emang milih keinginan sendiri. Mm-mm. Nah kalau disuruh tuh dulu waktu kelas 7 juga pernah mikir kenapa ya dulu aku mau gitu loh. Coba kalau aku nggak mau mesti aku nggak di sini. Soalnya kan kalau disuruh kan faktor ya kerasanya itu lebih lama daripada yang keinginan sendiri. Saya aja dulu kerasanya waktu kelas 8. Soalnya waktu kelas 7 kan masih temennya itu masih mau malu-malu gitu kalau mau sosialisasi sama teman-temannya. Nah, kelas 8 itu kita mulai pindah kamar, kita dapat teman baru di situ. Nah, kita mulai kenal satu sama lain, jadi lebih seru lah di situ. Soalnya apa-apa itu teman. Teman. Iya, teman tuh Jadi, segalanya namanya. Teman segalanya. Iya. Jadi ini yang ini tadi kerasanya pas kelas 8. Iya. Kalau Mbak Daniela? Dari kelas 7 udah mulai kerasan, tapi tuh udah mulai kaget ya karena kegiatannya kan padat ya. Mm-mm. Kalau di rumah kan apa-apa orang tua, terus kalau di pondok tuh harus ternyata nggak ada Sendiri. orang tua, harus sendiri, harus mandiri ternyata tuh. Dan itu berarti kalian awal masuk itu berapa? 12 tahun? Iya 12 12 tahun. tahun. Oh, anak usia 12 tahun. Adik-adik kecil gitu ya. Wah, keren loh kalian nih. Saya kagum banget sama orang yang berani mondok dari MTS ya, dari lulus SD langsung mondok itu keren banget. Keren. Dan ini faktor terbesar yang bikin kalian kerasan tuh ya temen ya berarti. Iya. Ya, semua itu teman-teman. Jadi semuanya temen. Karena tuh Jadi- kalau kita sakit, terus kalau kita mau minta tolong, tuh pasti kan temen. Temen semua itu temen. Iya. Bener. Jadi apapun ya kapanpun dimanapun pembahasannya itu temen itu adalah pembahasan paling utama dan segala-galanya. Apalagi soalnya iya bener. Setiap saya ngundang siapapun di sini mesti kalau bahas temen di pondok itu ya apa Temen semua temen. Iya, temen. Jadi ketika saya kembaliin ke madrasah riset tadi, ketika kalian melakukan penelitian juga pasti temen Berpengaruh banget ya. Iya. Banget. Soalnya kita juga kerja kelompok kan di situ. Oh iya, berapa orang satu kelompok? Satu kelompok sekitar 5 orang. Jadi harus benar-benar ada relasi yang baik sama temen ya. Iya. Kalau enggak ya wes bubrah lah. Harus kompak gitu. Harus kompak Iya. gitu. Kadang kan biasanya ada nih yang kayak males-malesan gitu, terus nanti terus ada yang nyemangatin, ayo dong kita tuh udah dikejar-kejar waktu nih, gitu kan, terus ayo dong semangat, ayo bisa gitu kan, kamu tuh jangan gini toh, ayo tuh sekarang tuh harus nyelesain ini dulu, ininya nanti lagi gitu kan. Jadi ada temen yang mengingatkan, yang ngasih semangat juga ya. Jadi Iya. emang teman itu sangat berpengaruh. Jadi kamu harus cari teman yang baik, Yang baik. gitu ya. Udah, saya malah kemana-mana ke teman-teman. Balik ke pembahasan, nanti tidak saya dimarahin. Jadi untuk di madrasah sanawiyah as-salafiyah sendiri, selain madrasah riset nih, di madrasah di MTS itu ada program unggulan apa lagi? Ada tuh kayak ekstra gitu loh. Nah, buat Ekstranya tuh- ekstranya tuh ada banyak banget di sini. Yang pertama itu ada volley, terus ada pagar nusa, terus ada cerpen, terus juga ada puisi, terus juga ada biola, terus ada juga drum band. Masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Gitu. Selain itu kayak ada lagi nggak? Ada. Itu sekarang itu di MTS Salafiyah kelas 7 itu sudah ada mata pelajaran KTI. Setuju. Iya. Padahal dulu saya belum ada. KTI itu mata pelajaran itu KTI itu nggak ada. Kita kenal KTI aja kelas 9. Soalnya kita emang buat kelas 9. Dan sekarang kelas 8 itu di semester 2 sudah akan ada KTI gitu loh. Jadi mereka itu membuat KTI mulai dari semester 2 kelas 8. Jadi kan jangka waktunya itu panjang, beda sama kayak kita. Kita kan itu waktu kelas 9, terus juga seminggu cuma 2 kali KTI-nya, cuma 2 jam, itu pun cuma 80 menit. Soalnya 1 jam itu 40 menit. Jadi ketabrak-tabrak gitu loh. Iya, kadang juga sama harinya tuh nggak mendukung. Kadang biasanya tuh libur-libur gitu loh, Oh, kalau iya. minggu. Nah, gitu. Kadang biasanya ada acara, gurunya ada acara gitu kan. Terus juga kemarin kan kita hari Minggu tuh harusnya KTI ya kan, Iya, Kak? tapi ada sambangan santri. Oh jadi iya, kemarin kita nggak habis sambangan KTI. guys, alhamdulillah. Iya. Ini mukanya sumringah semua ini Soalnya habis disambangin. pulang, habis pergi. Habis main-main ini, habis ketemu orang tuanya, jadi semangat Tapi semuanya. satu yang mengecewakan, itu KTI-nya itu belum selesai. Oh iya, katanya belum selesai. Kembali lagi kepada realita. Sebentar lagi sidang ini. Jadi Iya, sebentar lagi masih- sidang. iya. Kapan ini? Sidangnya nanti pengumpulan KTI-nya itu sebelum Desember. Sebelum Desember. Iya, itu pengumpulan. Terus nanti sidangnya mungkin setelah pengumpulan Desember. Tapi kan sama aja udah dikumpulin ya Desembernya. Udah. Semangat untuk kalian. Iya, selain itu lagi deh, apa lagi?
Iya, ada organisasi nggak sih kalau di Ada. Kita ada 2 organisasi, ada OSIS sama GPS. Nah, kalau untuk tugasnya ya sama kayak di luar. OSIS untuk sekolah, GPS itu kayak gerakan pramuka. Kita tuh GPS gerakan pramuka Salafi, S-nya Salafi. Kalau di luar sana tuh biasanya tuh DP, Dewan Penggalan. Oh iya, jadi berarti sama ya kayak yang di MA. Jadi kalau MA juga kemarin pembahasannya ada yang OSIS, berarti OSIS MA. Kalau ini OSIS MTS, terus GPS juga dibedain MA, MTS gitu ya. Jadi banget ya. Jadi mulai dari madrasah riset, di absen madrasah riset, terus ada organisasi, terus ada ekstra. Selain itu juga Salafi punya apa lagi sih? Kelas internasional. Iya, ada PDF, pendidikan dinia formal. Sama reguler. Oh iya, juga ada Reguler kita itu. reguler itulah pokoknya. Terus Kalah sama yang inter ini. banyak banget program-program unggulan yang ada di Asarafiyah. Kalau kalian pengen ngepoin cek aja di deskripsi video ini. Jangan lupa ya. Jangan lupa diklik di deskripsi video. Jadi di sini kita mencantumkan banyak media sosial dan halaman-halaman web tentang kalau untuk kalian yang ngepoin di sini, ngepoin Asarafiyah gitu ya. Terus selain itu ada lagi nggak? Kalau buat kita ngerjain KTI kan kita kan masih pakai tab kan angkatan kita. Nah, kalau yang lain kan udah pakai laptop pakai laptop. Kelas 7 sama kelas 8 itu ada kelas kita udah pakai laptop. Jadi kita tuh akhiran tab. Nah, itu sangat berpengaruh dalam KTI. Ternyata itu sangat berpengaruh. Padahal awalnya tuh kira ya udah lah, biasa aja gitu. Ternyata sangat berpengaruh. Berpengaruhnya kan kita KTI juga mengetik ya gitu. KTI itu ngetik itu pakai laptop. Sedangkan kita kan pakai tab. Kita nggak pernah ya megang-megang kayak gitu. Ya sebenarnya gini-gini. Jadi gini-gini. Saya kan ini juga kalau mau kontrol tuh gimana sih gitu kan. Kontrol apa gitu. Cuman pelajaran namanya? TIK itu kan cuman kelas 8 dan itu tuh cuman sebentar banget dan kita tuh kan kalau KTI kan kita pakai laptop nih. Jadi kadang tuh biasanya ini tuh kontrol ini tuh buat apa sih gitu kan. Tapi ternyata juga ada pembimbingnya kan, terus juga bisa. Jadi udah bisa ya. Iya. Jadi bener-bener berproses dari awal, dari kalian belajar sebelum kenal ini, ngerjain ini gimana, ngetik ini gimana, jadi bener-bener dari awal ya. Dari awal banget. Soalnya tuh ada kan temen kelompokku. Itu kan kelompok lain tuh ada yang udah bikin KTI itu udah 4 bab. 4 ngebut itu. Iya, tapi sayangnya satu ini. Sayangnya satu. Itu tuh nggak tahu gimana, belum ke save atau gimana. Dia tuh ada satu kelompok nih temennya tuh yang kontrol V. Kan kalau kontrol V kan udah hilang semua ya. Nah, akhirnya tuh hilang semua itu. Nah, orangnya tuh nggak tahu kalau itu mencet itu bakal hilang. Nah, itu belum di-save. Dia ngulangi lagi dari awal. Aduh, patah hati terberat. Padahal bentar lagi dikumpulin itu. Iya, patah hati terberat. Udah ngerjain sampai mau selesai. Mantap, 5 bab. Udah sampai bab 4, tinggal 1 bab lagi itu. Sakit hati banget nih kalau aku. Jadi benar-benar udah mau selesai dan tinggal udah selesai BH gitu. Malah ngulangin lagi gara-gara satu hal yang kita nggak tahu kalau ternyata itu tuh berakibatnya fatal gitu ya. Padahal kayaknya cuma hal sepele gitu ya. Ternyata. Itu yang sekarang tuh lebih enak banget yang kelas 7 sekarang. Kan sekarang udah ada pembelajaran KTI itu lagi. Sih. Jadi untuk meminimalisir hal-hal yang kayak gitu tadi. Iya benar sih juga. Jadi untuk akhiran deh, kalian capek ngomong nggak sih? Oh iya ini minum. Oh iya ini ada minum nggak disuruh? Oh iya ini minum. Kita nih Eko Pesantren loh. Nggak ada makanannya po. Nggak ada, maaf ya. Ini yang apa namanya nonton boleh nih sambil minum juga nontonnya. Mungkin dari tadi emang udah sambil minum sambil makan. Makan. Soalnya ngeliatin jadi kita Eko Pesantren ya. Pakai. Soalnya biasanya di podcast pakai itu. Pakai aqua, mineral gitu ya. Kita Eko Pesantren Jaya. Dipakainya kayak gini. Jadi kadang kalau minum ini tuang sendiri ya, mandiri ya. Apa mau tak tuangin? Kita tamu raja. Di sini ketangin. Jadi gini guys, kalau kalian di Asarafiyah tamu atau siapapun itu, santrinya, tamunya semuanya berbasis Eko Pesantren. Ya, boleh diminum. Wah, nggak enak saya ini. Malah tamunya yang menyindir. Ayo minum nggak hostnya ini? Ya, udahlah, aman lah. Gitu ya. Amin ya. Boleh. Kita enggak apa namanya? Enggak endorse dari mana-mana. Ini airnya air Salafiyah. Ya, Salafiyah asli. Iya, Salafiyah asli gitu ya. Udah lega udah minum. Makasih ya. Sama-sama ini ya. Dan tadi udah ngelirik gitu loh. Enggak dikasih. Ya, jadi ini pembelajaran buat saya. Jadi besok di awal saya tawarin. Iya.
nih karena sudah lega, sekarang sesi terakhir memberikan kesan dan pesan. Nah, boleh dimulai dari siapa nih yang memberikan kesan dan pesan selama mondok di As-Salafiyah? Mondok. Ya udah, kalau buat di sini tuh As-Salafiyah itu ternyata seru banget, dari pondoknya, sekolahnya, terus kebersamaannya, terus juga ada acara-acara yang lain juga tuh seru banget pokoknya. Terus lanjut. Pondoknya tuh gimana sih pondoknya? Pondoknya Di-spill dong biar pada tahu itu pondoknya yang di tuh rumah. gimana ya? Pondoknya tuh ternyata seru nih, karena kita tuh bisa mengetahui tentang pendidikan Islam di sini gitu. Terus juga seru juga madrasahnya. Banyak kegiatan-kegiatan juga ya. Iya, banyak banget kegiatan-kegiatannya. Jadi nggak kalah seru banget di Sekolah luar sana. Terus lagi? Kalau untuk madrasahnya sih seru banget karena di sini kita itu sekolah itu beda dari yang lain. Ya beda banget karena madrasah kita itu berbasis alam ya, berbasis alam, go green. Kita itu go green. Jadi kalau di sekolah-sekolah lain tuh gedung-gedungnya tinggi-tinggi terus dicat warna hijau, warna apa itu. Nah, kalau kita itu beda. Kita itu beda. Kalau kita itu pakai itu batu bata. Itu bagus loh, jangan diremehin, itu estetik. Kayak tanamannya keren banget. Kalau kalian pengen tahu langsung aja dicek. Kalau langsung survei aja ke sini. Jadi pondok kita itu mewah. Iya, mewah. Mepet sawah. Jadi kan semuanya airnya sayur-sayur enak gitu ya. Saya ya meskipun rodok marak kayak ireng gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi yang penting alam. Apalagi di tengah kota kan, maksudnya kayak langka banget kayak gitu. Kayak nggak mungkin gitu loh di tengah kota ada madrasah yang berbasis alam. Kayak ternyata ada. Ada di As-Salafiyah ada. Survei aja besok ke sini kalian. Kalau penasaran, survei dong. Nah, mungkin kalau dari teman-teman yang di rumah nih ada yang kayak aduh aku dari luar Jawa nih, dari luar Jogja, masa harus survei ke sana dulu? Enggak, kan kita sudah zamannya ini sudah zaman berkembang ya. Jadi kalian bisa cari-cari info tentang As-Salafiyah itu mulai dari web dan dari media sosial di As-Salafiyah. Itu dari kita ada itu ya, room tour juga ya. Iya, ada room tour. Kalian bisa pantau terus nih kayak yang dari apa aja sih? YouTube web, As-Salafiyah, YouTube ya, ini podcast di YouTube, terus di Instagram, TikTok juga ada. Facebook kita juga ada TikTok. Jadi kalian kalau yang kepo-kepo tentang As-Salafiyah boleh banget dikunjungi itu media sosialnya ya, gitu ya. Terus jangan lupa sekalian daftar kalau kepo. Seru banget loh di sini tuh. Langsung loh ini ya, langsung. Ya, pengakuan terbukti langsung ini. Udah gitu 3 tahun soalnya mau lulus. Gitu ya. Jadi buat teman-teman juga jangan takut mondok. Ya enggak sih? Karena mondok itu seru banget. Enggak ada penyelesaiannya. Enggak bakal nyesel kalau mondok itu gitu ya. Jadi udah cukup untuk kesan-pesannya? Cukup kan capek ya. Gitu ya. Jadi mungkin untuk pembahasan mengenai madrasah riset yang ada di As-Salafiyah kita cukupkan sampai di sini aja ya. Jadi kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Untuk teman-teman jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube As-Salafiyah karena kita akan selalu menghadirkan video-video yang menarik, kreatif dan juga mendidik yang nantinya akan menemani teman-teman yang ada di rumah gitu ya. Jadi selalu pantau channel YouTube kita. Oke? Ya udah gitu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih banget untuk Mbak Naila dan Mbak Nabila ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.